Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nuraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Nah, di topik 4 kali ini saya akan membahas tentang buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang sering disebut juga dengan buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, ada piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagang. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Nah, fungsi buku besar pembantu ini ada 4. Yang pertama, karena dalam buku besar pembantu ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan mempermudahkan kita dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku besar pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Dan yang keempat, mempermudahkan kita dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Untuk jenis buku besar pembantu itu ada 2. Ada buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu utang ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Di buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Di buku ini juga akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Untuk buku besar pembantu piutang, ini kebalikan dari buku besar pembantu utang. Di buku besar pembantu piutang berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat rinci data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Berikut ini ada tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table. Tampilannya seperti ini. Lalu ada juga dalam format advanced filter yang tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam postingan debit dan juga kredit ke dalam buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan, akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Berikut ini ada tampilan neraca saldo dalam format pivot table. Nah, sekarang kita langsung aja ke Excel. Di sini, kita yang pertama akan membuat buku besar pembantu pivot table. Caranya, kita klik Insert, Pivot Table. Setelah ke table-nya itu kita pilih yang kita ke sheet jurnal umum dulu, lalu kita drag aja dari tanggal sampai bawah. Setelah itu oke. Kalau udah tanggal ini kita masukin ke rows, nomor akun kita masukin ke filter, keterangan kita masukin ke rows, debit masukin value, kredit juga masukin ke value. Kalau udah, kita pisahkan dulu nih tanggal dan keterangan. Caranya, ini noun, lalu show item label in tabular form, kita klik OK. Kalau udah, di sini kita ganti jadi tanggal. Setelah itu, di sini kita tulisnya nama relasi. Kalau udah, nama relasi ini formatnya kita rubah dulu. Caranya, more number format, kita pilih custom. Lalu kita pilih yang add bintang, petik titik 2 petik. Nah, nama relasi ini kita copy untuk pos saldo dan saldo awal. Di sini kita langsung rubah aja pos saldo, bawahnya saldo awal. Kalau udah, untuk nama relasi pos saldo dan saldo awal itu menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi langsung aja lookup value-nya itu ke B5. Lalu table array-nya daftar bantu. Setelah itu index number-nya itu kalau nama relasi itu kedua, lalu kita pilih false. Enter. Rumusnya sama, kita copy aja ke pos saldo dan saldo awal.
Kalau udah, di sini kita rubah dulu nih. Lookup value-nya kita rubah ke B5. Lalu indeks number-nya kalau pos saldo di 3, kalau saldo awal itu indeks number-nya di 4. Lalu lookup value-nya kita ganti B5. Setelah itu enter. Nah, di sini langsung aja kita rubah ke piutang dulu. Oke. Nah, di sini udah muncul nih. Toko Alfatan, pos saldonya dia itu piutang, saldo awalnya 20 juta. Di sini kita rubah dulu untuk mata uangnya biar gampang. Ini kita rubah. Nah, kalau udah kita rubah begini, di sini kan belum muncul nih untuk saldonya. Nah, caranya kita klik analyze, failed item dan set, calculate failed, namanya itu saldo, lalu formulanya itu debit, insert, dikurang kredit. Insert, oke. Nah, di sini kan masih belum muncul nih. Kita masukin nih. Untuk saldo ini, yang di pivot table field ini, kita masukin ke dalam value. Di sini baru muncul sum of saldonya. Ini udah, sekarang kita buat yang buku besar pembantu utang. Caranya kita copy paste aja. Di sini tinggal kita ganti utang. Oke. Nah, kalau udah di sini dia udah keganti, dia nama relasinya PT Sandal Perkasa, pos saldonya utang, saldo awalnya 55 juta. Nah, di sini kenapa minus padahal dia utang itu ada di kredit? Karena dari awal pas kita masukin yang masuk ke analyze itu untuk penentuan saldonya itu kita menggunakan rumusnya debit dikurang kredit. Tapi nanti bisa juga diganti jadi kredit dikurang debit untuk yang saldo awalnya dia ada di kredit. Sekarang kita ke buku besar pembantu dengan format advanced filter. Nah, di nomor akun ini kita menggunakan data validation. Caranya kita klik data validation, allow-nya kita pilih list, source-nya itu kode bantu. Pakai sama dengan ya, lalu ignore blank-nya kita uncheck list, kita klik OK. Nama relasinya kita pakai rumus VLOOKUP, masih sama kayak tadi. Ini A6, table array-nya daftar bantu, lalu full index number-nya itu nama relasi di kedua, lalu false. Untuk rumus VLOOKUP ini kita copy aja ke pos saldo dan saldo awal. Setelah itu, di sini lookup value-nya ini kita ganti dulu jadi A6. Lalu indeks number-nya itu pos saldo ada di ketiga. Untuk saldo awal, indeks number-nya itu ada di keempat. Dan di sini jangan lupa dirubah juga. Lookup value-nya jadi A6. Enter. Nah, di sini kita ganti jadi piutang dulu. P001. Nah, di sini langsung ganti toko nama relasinya itu toko Alfatan, pos saldonya piutang, saldo awalnya itu dia 20 juta. Nah, di sini belum ada nih rincian-rinciannya. Nah, cara untuk ada rinciannya, kita drag dulu dari tanggal hingga kredit. Kita pilih yang advance, oke. Kita pilihnya yang copy to another location. List rank-nya ini kita ke sheet jurnal umum. Nah, lalu kita drag lagi dari tanggal sampai bawah. Kriteria rank-nya, kita pilih nomor akun dan kriterianya. Copy to-nya kita drag dari tanggal hingga kredit. Oke. Di sini sudah muncul. Nah, di sini untuk saldonya itu kita masukinnya manual. Ini debit, ini saldo, ditambah debit, karena piutang itu saldo awalnya ada di debit, dan dikurangi kredit. Hasilnya sekian. Nah, lalu ini kita copy, kita sekarang buat yang buku besar pembantu utang. Paste aja. Kalau udah, di sini kita hapus aja nih yang dua ini, karena nanti caranya dia nggak otomatis berubah. Ini kita pilih yang utang. Nah, udah diberubah. PT Sandal Perkasa, utang, saldo awalnya ini 55 juta. Sama caranya kayak tadi, untuk tahu rinciannya, kita drag dulu dari tanggal sampai kredit. Advance, oke. Copy to another location. List rank-nya ini kita ke jurnal umum lagi. Kita drag lagi dari tanggal sampai bawah. Setelah itu, kriteria rank-nya ini kita ganti nomor akun yang utang.
sama kriteria utangnya. Copy to-nya ini kita pilih yang tanggal sampai kredit di utang. Oke, muncul. Di sini saldonya juga sama. Kita buatnya manual. Ini sama dengan saldo dikurang debit ditambah kredit. Karena untuk utang ini ada saldo awalnya itu di kredit. Jadi setiap ada penambahan dia bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, ini kita rubah aja biar sama. Ininya IDR. Oke. Nah, ini oke. Ini juga sama, kita rubah juga. IDR. Ininya 0. Oke. Kalau udah, sekarang kita ke neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita menggunakan format pivot table. Caranya kita klik insert lagi. Pivot table. Setelah ke table array-nya kita ke jurnal umum, ke sheet jurnal umum. Ini sama, masih kita drag dari tanggal sampai bawah. Oke. Setelah itu, untuk nomor akun kita masukin ke rows. Nama akun kita ke rows. Nah, di value-nya ini kita masukin yang saldo dulu. Kalau udah, kita pisahin nih nomor akun dan nama akun. Sama caranya, show item label in tabular form. Kalau udah, di sini kita ganti jadi nomor akun. Nah, di sini kita tambahin debit kredit. Karena kan di neraca saldo itu sebenarnya debit nomor akun, debit dan kredit ya, bukan saldo ini. Nah, di sini ini tuh harusnya 0, tapi kenapa di sini masih ada saldonya? Karena kita belum ngebuang nih yang toko-toko ini, yang buku besar pembantu ini. Nah, caranya kita klik yang segitiga ini, lalu kita unchecklist aja. Ini kita unchecklist. Nah, kalau udah oke. Kita lihat di sini udah 0. Sekarang untuk pengisian debitnya kita sama dengan sum of saldonya itu kan ada di kolom C. Lalu ada di baris 8. Jadi langsung aja gini. Kita langsung copy aja sampai bawah. Nah, kalau udah, yang kreditnya juga sama nih. Nah, untuk akumulasi sampai pendapatan dia adanya kan, saldo awalnya kan adanya di kredit. Jadi dia sama nih, sama dengan sama dengan C 19. Ini enter. Nah, di sini masih minus, jadi di sini kita tambahin minus juga biar dia plus. Oke. Ini langsung kita copy aja sampai pendapatan lain-lain. Kalau udah, untuk peralatan kantor dia kan adanya di debit, jadi dia di delete aja. Nah, di sini kita delete nih. Yang saldonya udah ada di kredit, kita delete semuanya. Gini. Nah, kalau udah, di sini kita jumlahin dulu sum. Kita tarik aja dari atas sampai bawah. Ini kita copy rumusnya. Nah, ini kan balance ya. Nah, caranya di sini di sum of saldo ini kan harus kita hilangin nih, karena di neraca saldo itu kan cuma ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Nah, kalau ini kita hilangin, debit dan kreditnya ini juga tetap hilang. Nah, gimana caranya biar nominal di debit dan kreditnya itu masih tetap ada? Caranya begini. Kita copy aja semuanya. Kita copy. Kalau kita udah copy, kita ketik Alt, kita pencet Alt, lalu E, lalu S. Nah, ini tuh gunanya untuk paste spesial. Jadi, biarpun sum of saldonya ini dihilangin, nominal-nominal di akun-akun ini masih tetap ada gitu. Ini pastenya itu kita pilih yang value, lalu kita klik OK. Nah, ini jadi tuh udah terpisah nih. Dia itu udah angka-angka sendiri tanpa lihat dari sum of saldo. Nah, di sini kalau sum of saldonya kita ilangin, nah dia tidak bermasalah. Nah, langsung aja di sini kita delete biar gampang. Nah, di sini kita ratain dulu semuanya, kita rapihin. Nah, di sini udah selesai
untuk pembuatan buku besar pembantu dengan format pivot table, advanced filter, dan raca saldo dengan menggunakan format pivot table. Ini udah selesai. Sekian untuk penjelasan saya di topik 4 kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.